Kalau ada satu orang Nasrani pun di dunia ini yang bisa hafal Alkitab Bible ini, saya taruhannya, saya rela dipotong leher saya sekarang. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور. Sebagaimana Al-Quran mengatakan dalam surat kelima, surat Al-Ma'idah ayat 41, kata Allah, yuharrifunal kalima min ba'di mawadi'i. Kitab suci mereka itu, kata Al-Quran, sudah menyimpang, sudah dirubah-ubah. Nah, agar ini tidak terkesan sebagai bentuk provokasi dari Al-Quran, ya harus kita buktikan dong, betul? Apakah ini tuduhan yang mengada-ngada? Tidak. Tuduhan Al-Quran itu benar. Kalau ini sudah berubah, nanti kita buktikan. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, apa pentingnya kita mempelajari kristologi itu? Agar kita umat Islam dapat mendudukkan iman kita terhadap kitab-kitab suci terdahulu secara tepat. Tadi di awal saya katakan, bukankah iman kepada kitab-kitab terdahulu termasuk salah satu rukun iman di dalam Islam? Betul? Dari 6 rukun iman kita, salah satunya wajib kita percaya terhadap kitab suci terdahulu, Taurat, Zabur, Injil. Pertanyaannya, 3 kitab suci itu sudah ada di sini dalam Alkitab ini. Di sini ada Taurat, di sini ada Zabur, di sini ada Injil. Kira-kira kepada Taurat, Zabur, Injil yang ada dalam Alkitab inikah arah iman kita ditujukan atau tidak? Ternyata tidak. Kenapa? Karena yang ada di sini sudah menyimpang, sudah mengalami perubahan. Berarti keimanan kita terhadap kitab yang terdahulu itu sebatas kita wajib percaya bahwa Allah dahulu pernah menurunkan Taurat, pernah menurunkan Zabur, pernah menurunkan Injil. Tapi manuskrip aslinya sudah tidak ada lagi, tidak ditemukan lagi. Bentuk ajaran-ajarannya sebahagian dijelaskan di dalam Al-Quran. Al-Quranlah sebagai kitab suci penyempurna. Maka Al-Quran tahu yang mana yang menyimpang, yang mana yang benar. Karena sebagian ajaran-ajaran yang benar terdahulu itu diakomodir di dalam Al-Quran. Begitu dicocokkan dengan Injil yang ada sekarang, kok tidak sama? Berarti yang salah yang mana nih? Yang salah yang ini, bukan Al-Qurannya. Karena Al-Quran itu, saudara, masih otentik, masih murni, masih asli. Buktinya apa? Buktinya apa Al-Quran? Kita katakan otentik. Kok Al-Quran bisa dihafali? Nah itu dia, betul kan? Masa Al-Quran setebal ini 6.236 ayat, 30 juz, 114 surat bisa dihafal. Dan yang menghafal anak kecil juga bisa. Bayangkan Musa umur 5 tahun bisa hafal 30 juz. Aneh kan? Kalau bukan kebenaran, kalau bukan otentik, kalau bukan wahyu, mustahil. Sekarang kita tanya orang Nasrani, ada nggak orang Nasrani yang bisa hafal Injil ini? Tidak. Saya jamin, kalau ada orang Nasrani, saya berani taruhan, tunjukkan hari ini. Kalau ada satu orang Nasrani pun di dunia ini yang bisa hafal Alkitab Bible ini, saya taruhannya, saya rela dipotong leher saya sekarang. Ini nanti kita siarkan di YouTube, orang akan dengarkan pidato saya ini. Saya tantang, kalau ada seorang Nasrani di dunia ini, satu orang saja, gak usah banyak-banyak, satu orang saja, mau apapun detailnya, mau dia paus, mau dia uskup, mau dia pastor, mau dia pendeta, mau dia jemaat biasa, saya tantang, kalau ada satu orang saja di muka bumi ini yang hafal Injil, taruhannya potong leher saya. Gak akan ada. Tapi saudara-saudara umat Nasrani, jangan coba-coba nantang orang Islam. Kalau ada orang Islam yang hafal Al-Quran semuanya, potong leher saya. Benar-benar kita potong lehernya. Kenapa?
Karena berjuta-juta orang Islam yang hafal Al-Quran. Jangankan yang tua, jangankan yang profesor, jangankan kaum terdidik, anak-anak yang umur 5 tahun saja bisa hafal Al-Quran dalam kepala. Bukan luar kepala. Kalau luar kepala itu kosong isinya. Dalam kepala, ya. Kadang-kadang bahasa Indonesia kacau nih. Siapa sudah hafal luar kepala katanya? Berarti kosong dong. Bukan luar kepala, dalam kepala. Paham? Mulai besok rubah itu bahasa. Ya, kacau di bahasa Indonesia. Masa bilang si anu hafal luar kepala katanya? Berarti nggak ada isinya. Hafal dalam kepala, di dalam otak itu sudah ada memorinya Al-Quran. Itulah buktinya. Kalau orang tanya mana bukti Quran otentiknya, itu bisa dihafal. Sekarang begini, kalau saja jauh, Mas Samuel yang masih Kristen, kita suruh dia mengarang. Dia yang nulis, dia yang mengarang dari hasil pikirannya sendiri. Tulis sendiri. Gak usah banyak-banyak. Tulis sekitar 2000 suku kata saja. 2000 suku kata yang berbeda. Bukan ayat. Ini suku kata. Quran itu 6236 ayat. Sedangkan dalam satu ayat terdiri dari bermacam-macam suku kata. Betul? Sekarang Mas Samuel sebagai orang Kristen, kita tantang. Coba Mas Samuel mengarang dari hasil pemikiran sendiri, tulis sendiri 2000 suku kata yang berbeda, lalu hafal. Saya berani potong leher, gak akan bisa hafal. Contohnya apa? Contoh begini. Saya 1 pergi, 2 ke pasar, 3 membeli, 4 jagung, 5 beras, 6 ikan, 7 apa lagi? Sampai 2000 kosakata yang berbeda. Suruh hafal, gak akan bisa menghafal. Padahal tulisan sendiri, karangan sendiri, dan pemikiran sendiri, kok gak bisa dihafal? Karena itu tidak wahyu. Al-Quran bukan bahasa kita. Itu bahasa Arab, kita tidak paham. Tapi kalau bisa Al-Quran dihafal, aneh gak? Bukan kita yang Arab. Wah, itulah bukti Al-Quran wahyu Allah, mukjizat yang mustahil bisa dipalsukan oleh manusia. Karena Al-Quran itu kitab suci yang terpelihara. Allah katakan dalam surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang memelihara keaslian, kemurnian, keautentikan daripada Al-Quran. Dijaga, dipelihara, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin dia menyimpang sampai hari kiamat. Bagaimana di antara cara Allah memelihara Al-Quran itu? Dimudahkannya Al-Quran dihafal. Dimudahkan Al-Quran dibaca dan dihafal. Allah tegaskan dalam surat Al-Qamar, 4 ayat diulang-ulang oleh Allah. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran dibaca dan dihafal. Maka maukah kalian mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran itu? Al-Quran dijamin oleh Allah mudah dipelajari, mudah dihafal. Saya dulu begitu masuk agama Islam, sebelum masuk agama Islam, lihat Al-Quran tulisan Arab udah gemetar duluan. Kalian juga begitu kan? Sudah ngeri duluan melihat tulisannya. Gak pernah kita melihat tulisan Arab kayak begitu. Begitu dipelajari, subhanallah, 1 malam saja saya waktu itu sudah hafal alif ba ta ini. Seminggu saya sudah lancar membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Kalau kalian sebulan ya, wajarlah murid kalah dengan guru ya. Nah, kalian sebulan di sini bisa baca. Kalau saya dulu 1 minggu. Makanya kita ya kecewa dengan anak-anak orang Islam yang dari lahir. Di Bintaro ini kita lihat banyak anak-anak yang umur 60 tahun yang bisa ngaji, ya kan? Banyak kan? Anak-anak umur 60 tahun nggak bisa baca Al-Quran. Di Bintaro banyak nih. Mereka kalah sama kalian, betul? Kenapa? Karena kalian tidak sungguh-sungguh, betul nggak? Kalian mu'alaf sungguh-sungguh. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Jadi apa pentingnya kita belajar kristologi? Yang keempat, agar kita bisa mendudukkan iman yang tepat terhadap kitab-kitab suci sebelumnya itu, bahwa keimanan kita terhadap kitab yang terdahulu itu hanya sebatas percaya bahwa Allah pernah menurunkan Taurat, Zabur, dan Injil, tetapi yang ada sekarang ini sudah berubah. Paham? Yang kelima, apa pentingnya kita mempelajari kristologi? Pentingnya kita belajar kristologi itu adalah sebagai bentuk perimbangan, karena orang Nasrani pun belakangan ini suka mempelajari Islamologi, ilmu-ilmu keislaman. Jadi mereka belajar ilmu keislaman juga, cari-cari kelemahan juga. Nah, saya pun dulu sebelum masuk agama Islam bisa tertarik masuk agama Islam lewat pelajaran ini. Saya belajar dulu Islam, saya baca dulu Al-Quran, saya baca dulu hadis, saya banding-bandingkan, barulah kemudian saya paham. Ternyata memang Islam itulah yang benar, konsep Islam itulah yang murni, betul? Jadi mereka belajar Islamologi. Sekarang kita balik, orang Islam, kalian sudah jadi mu'allam begini, walaupun kalian dulu dari Kristen, tapi kan kebanyakan kalian belum banyak belajar tentang Kristen, betul nggak? Karena memang dulu kita tidak diwajibkan ya belajar itu secara mendetail. Paling hari Minggu ke rumah ibadah, beribadah, ya hanya begitu saja, dengarkan khotbah, berdoa, selesai, betul? Nanti ada kegiatan-kegiatan sekolah minggu dan lain sebagainya, itu hanya bentuknya spiritual saja, bukan pendalaman ajaran Kristen secara detail. Beda dengan kita. Kalau kita orang Islam itu diwajibkan mempelajari Al-Quran secara mendetail, mulai dari membacanya, tajwidnya, tahsinnya, terjemahnya, tafsirnya, balaghahnya, betul? Kita wajib umat Islam mempelajari. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah petunjuk, pedoman kehidupan kita. Jadi yang kelima, penting kita belajar kristologi itu untuk mengimbangi orang Nasrani yang juga mempelajari Islamologi. Yang keenam, apa pentingnya kita mempelajari kristologi itu? Pentingnya adalah karena belakangan ini banyak sekali terjadi pemurtadan. Banyak orang yang murtad masuk agama Nasrani. Dengan bekal ilmu ini kita bisa mengantisipasi pendangkalan akidah, pendangkalan iman, pemurtadan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita umat Nasrani kepada kaum muslimin. Kita jelaskan kepada mereka, kami saja masuk Islam, masa kalian murtad? Betul nggak? Nah, jadi kita jelaskan kepada mereka dengan ilmu-ilmu kristologi ini. Kemudian yang ke-7, mengapa penting kita mempelajari kristologi? Penting belajar kristologi ini agar kita bisa berdialog dengan orang Nasrani, sebab dalam Al-Quran surat ke-29 surat Al-Ankabut ayat 46 ada perintah dari Al-Quran kepada kaum muslimin untuk membiasakan dialog dengan orang Nasrani dalam rangka dakwah. Tapi kata Quran apa? Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan kamu mendebat orang-orang ahli kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Jadi kalau kalian mau berdebat dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani, harus dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik itu apa? Ya dengan ilmu mereka. Betul? Paham tak? Paham tak? Apa tadi? Allah memerintahkan kita untuk mengajak kaum Nasrani berdebat agar mereka sadar bisa kembali kepada kebenaran ini. Betul? Yang ke-8, apa pentingnya kita belajar kristologi dan mengapa hanya kristologi saja yang harus kita pelajari, kok tidak agama lain? Begini, dalam hadis yang kita baca tadi, Rasul hanya memerintahkan sahabat Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu mempelajari bahasa Ibrani.
yang notabene kitab suci mereka berbahasa Ibrani, kitab suci Yahudi, yaitu Talmud. Kemudian Injil itu berbahasa Ibrani, Taurat berbahasa Ibrani. Jadi kita mengkhususkan mempelajari kristologi itu karena memang ada perintah khusus dari Al-Quran untuk mendakwahi, menyadarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani supaya mereka kembali kepada Islam yang benar ini. Jelas? Ini beberapa alasan-alasan mengapa kita penting mempelajari kristologi. Selanjutnya, apa tujuan kita mempelajari kristologi itu? Apa tujuan kita mempelajari kristologi? Tujuannya apa? Oke, yang pertama, tujuan kita mempelajari kristologi itu adalah agar kita bisa membuktikan kebenaran firman Allah dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa kitab suci orang Yahudi dan Nasrani itu sudah mengalami perubahan, sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 79, dan surat ketiga, surat Ali Imran ayat 78. Mana ayatnya? Allah katakan, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Artinya apa? Celakalah orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menulis Alkitab ini dengan tangan mereka sendiri alias dengan karangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan ini datang dari Allah, padahal tidak. Ini sudah merupakan karangan mereka, sudah mengalami perubahan karena mereka ingin mendapatkan keuntungan dunia yang sedikit kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 78 kata Allah, wa inna minhum lafariqan yalquna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kata Allah, ada yang menghiasi mulutnya ketika mereka membaca Alkitab, ketika mereka membaca Injil, dihiasinya mulutnya. Tujuannya apa? Litahsabuhu minal kitab, supaya kamu terkecoh, kamu menyangka bahwa seolah-olah yang mereka baca itu adalah kitab suci yang benar, padahal wama huwa minal kitab, itu bukan kitab suci yang benar lagi, bukan dari Allah lagi itu, tapi dari karangan manusia tadi. به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به